Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peternak semuanya, kita kembali lagi di sini bersama Kang Yuda. Kita akan cari-cari informasi lah sedikit, mengorek pengalaman Kang Yuda dalam budidaya kambing perah. Silahkan Kang Yuda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak semua. Jumpa lagi bersama saya, Yuda Yusuf Daniel, pemilik peternakan kambing perah di Ciamis, Pure Fresh Dairy. Kali ini di video kali ini kembali kami akan mereview jenis kambing yang ada di peternakan kami. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan di Pure Fresh Dairy kami punya tagline atau jargon Pure Fresh Dairy for Happiness. Jadi peternakan kambing perah untuk kebahagiaan. Dan itu kita punya slogannya. Jadi ketika bilang Pure Fresh Dairy, nah itu ada ininya, ada jargonnya. Iya. Yeah. Pure Fresh Dairy For happiness. Dairy for Happiness. Oh, Dairy for Happiness. Iya, siap. Gitu. Jadi bisa diulang sekali lagi? Pure Fresh Dairy for Happiness. Jadi mantap. Kebahagiaan. Jadi kita pertama-tama sebelum melakukan apapun di peternakan ini, kitanya juga harus bahagia dulu gitu, dan pada akhirnya nanti akan membahagiakan warga-warga ternak yang ada di rumah ternak kami. Dan kembali ke pokok bahasan di video kita kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu jenis kambing yang ada di peternakan kami. Ini juga masih salah satu jenis kambing parent stock. Artinya ini kambing yang asalnya bukan asal endemik Indonesia. Ini namanya kambing British Alpine. Jadi kambing Alpine ini asal usulnya sama dengan kambing Sanen itu dari Swiss. Jadi kalau Sanen itu di lembahnya, iya, di lembah Sanen. Nah, kalau Alpine ini di pegunungan Alpine, jadi di atas. Jadi konon kabarnya tetua dari kambing Alpine ini dari Alpine Ibex yang suka loncat-loncat di batu-batu itu yang tanduknya ke atas. Nah, ini salah satu peranakan kambing Alpine dan galur British Alpine. Ini kambing usia 16 bulan, jadi baru satu kali melahirkan, laktasi 1. Ini posisinya sedang laktasi, tadi pagi baru diperah. Ini di laktasi pertama ini produksinya baru mencapai di 2,5 liter. Nah, kambing ini kita jadikan parent stock untuk nanti mencetak bibit-bibit galur Alpine yang nanti juga kita akan silang ulang dengan kambing-kambing Sapera. Jadi nanti kita akan mencari format kambing yang memang cocok dan pas di daerah kami di Ciamis, terutama daerah kami di Ciamis ini rata-rata daerah yang panas gitu, dataran rendah. Jadi kita mencari pola yang tepat. Jadi nanti tadi kemarin kita sudah bahas tentang kambing Sanen, ini kambing Alpine. Jadi salah satu galur kambing murni yang khusus untuk perah gitu. Jadi kambing Alpine ini bobot tubuhnya dewasa ini di usia 16 bulan ini kurang lebih sekitar 38 kilo. Nanti di usia dewasanya di laktasi kedua itu akan rata-rata mencapai di 60-an kilo dan bobot maksimal di laktasi ketiganya itu di kisaran kurang lebih 65 sampai 70 kilo. Jadi ini kurang besar, beda sama Sanen. Ini lebih ramping. Tapi dari sisi produksi susu ya hampir sama dengan Sanen yang kemarin kita bahas mencapai 5 liter. Nah, ini potensinya dari sisi fenotip yang kita lihat itu kalau saya lihat dari beberapa pengalaman, ini nanti di laktasi ketiga mungkin akan bisa mencapai di angka itu. Ini laktasi pertamanya 2,5, nanti laktasi kedua biasanya bisa mencapai di 3,5. Nanti
di laktasi ketiga, keempat, kelima, baru nanti di puncak produksinya di sana. Iya. Dan ini kita juga untuk galur kambing Alpin ini tidak banyak di kandang kami, hanya beberapa saja untuk farm stock, dan nanti kita silang balik. Nanti ada beberapa kambing yang memang kita siapkan untuk mengambil keunggulan-keunggulan dari berbagai jenis kambing. Kita cross, mungkin ada 3 sampai 4 darah kambing yang di dalamnya mengandung galur kambing perah. Ya, tentu saja kita dari masing-masing jenis kambing ini mengambil keunggulannya di masing-masing. Ya, tentu saja kita tetap mempertahankan darah lokalnya. Darah lokalnya paling enggak beberapa persen kita pertahankan untuk menjaga agar kambing-kambing ini tetap adaptif di iklim Indonesia, kan begitu. Jadi Kang Yuda, kalau untuk potensi susunya ini hampir sama dengan Sanen gitu kan? Hampir sama. Berarti di rank 4 literan ya? 4 literan. 4 literan per hari. Siap. Terus untuk sedikit tips perawatan mungkin Kang Yuda, seperti yang tadi Kang Yuda katakan, kita kan jauh berbeda suhu antara di tempat aslinya sama sekarang di daerah Ciamis gitu kan? Ya itu memang kita ada perawatan rutin ya untuk kambing-kambing ini. Kita dalam 1 bulan ada 2 kali, minimalnya 1 kali kambing ini kita mandikan. Terus, selang 3 bulan sekali kuku-kukunya kita rawat, kita potong, sehingga kemudian kuku-kukunya ini cukup kuat untuk menopang bobot tubuhnya. Terus selain hal-hal tadi ya, tentu saja nutrisi dan kebutuhan harinya kita penuhi. Terus kambing-kambing yang memang ini bukan dari asal kita dan suhu kita lebih panas jauh dengan suhu di asalnya, kita juga di kandang untuk mempertahankan suhu tetap di 27-28 derajat. Salah satunya di kandang kita menggunakan kipas gitu ya. Jadi karena memang tempat kita dan pilihan tempat kita, ya idealnya sih kita mengambil tempat di daerah-daerah yang dingin, tapi karena memang kita punya lahan ini daerah panas, ya kita bagaimana kemudian mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan ini dengan sedikit modifikasi gitu kan. Jadi kita modifikasi bagaimana suhu di lingkungan kandang kita pertahankan di suhu yang ideal, ya paling tidak mendekati ideal lah gitu. Jadi kita kasih kipas, terus jarak antara isi di satu kandang itu kita pertahankan jumlahnya tetap ideal gitu kan. Jadi 1,5 meter persegi untuk 1 ekor, kebutuhan ruangnya kita penuhi, sehingga kemudian tidak menimbulkan heat stress yang berlebihan. Jadi kambing bisa tetap optimal meskipun di daerah yang panas seperti kami ini gitu. Jadi potensi genetiknya bisa tetap kita maksimalkan gitu. Dan salah satunya ini jenis kambing Alpin ini kami juga suka dari warnanya. Selain ada warna hitam, terus ada yang abu dan lain sebagainya, ini di pigmen warna ini juga sedikit mempengaruhi. Ini lebih adaptif gitu dibanding kambing-kambing yang warna putih. Jadi sejauh pengalaman kami, alhamdulillah kambing-kambing berwarna ini lebih daya adaptasi lingkungannya lebih bagus. Bagus gitu. Jadi kita ini salah satu sumber genetik yang kita kembangkan nanti untuk membuat dan mendapatkan pola yang pas dari silangan-silangan ini untuk kambing perah unggul yang cocok di daerah Ciamis, di tempat kami gitu kan. Ya mungkin di daerah-daerah lain yang sama iklimnya dengan kami kan begitu. Karena kita pada akhirnya kan tidak bisa memilih tempat ya, kecuali mungkin punya tempat yang memang langsung ideal gitu. Makanya kita terus meriset, terus mempelajari, terus berinteraksi dengan kambing, di mana kita ingin menemukan formulasi yang pas dari sisi kambingnya dan dari sisi kita sebagai peternak pengelolanya kan begitu. Nah ini dan itu juga bukan proses yang singkat ya Kang. Ini kita baru usia 6 tahun, usia sekolah dasar lah gitu. Jadi kita masih punya jalan yang sangat panjang untuk kemudian memiliki satu peternakan yang
cukup mumpuni gitu kan. Mm-mm. Jadi pengalaman 6 tahun ini kita terus belajar, kita terus mengembangkan diri dari waktu ke waktu, kita terus memperbaiki diri. Jadi Mhm. alhamdulillah di peternakan kami udah ada beberapa galur lah yang kemudian kita kembangkan, dan salah satunya ini jenis Alpin ini. Alhamdulillah di tempat kami ya kambing-kambing Alpin ini ada crossnya, juga ada yang pure breednya. Pure breednya sih kita cuman punya baru sepasang lah, tapi Mhm. dari parent stock ini kita kembangkan nanti ke turunan-turunannya. Nanti ada yang silang balik dengan sapera dari Sanen, ada yang silang balik kita dengan jenis-jenis lain juga gitu kan. Iya, siap. Sejauh nanti kemudian potensi genetik ini bisa optimal berkembang secara produksi di tempat kami. Tentu saja juga dari sisi yang lain, dari sisi visual, Iya. jadi ada warna-warna cantik ini juga menambah kesan tersendiri gitu Iya, loh. betul Jadi betul. ada aksennya gitu loh. Kita di Mhm. kandang ya selain kemudian menghasilkan susu yang kita produksi yang kemudian itu jadi revenue Iya. bagi farm kita juga harus punya nilai estetiknya gitu loh. Iya, Jadi betul. biar kita betah di kandang dan kemudian kita bisa memberikan effort yang nyaman gitu loh. Kita mengeluarkan effort itu karena ini menyenangkan gitu loh bagi Mhm, kami mhm. gitu. Jadi makanya kita selalu bilang ke teman-teman tim di kandang dan lain sebagainya, sebelum kemudian melakukan apapun aktivitas rutin di farm, kita bahagia dulu, sehingga Mhm. kemudian nanti kebahagiaan ini bisa memancar dan menyebar lebih luas kan gitu. Iya. Baik dari layanan kami, dari produk kami, dari apapun yang kemudian kami kerjakan di Mhm. Pure Fresh Dairy ini menjadi satu siklus kebahagiaan. Iya. Siap. Sangat mantap sekali itu informasinya. Nah, ini untuk sobat peternak semuanya, mudah-mudahan dari pengalamannya Kang Yuda bisa menjadi bahan acuan buat kita yang ingin mencoba melakukan budidaya kambing perah gitu kan. Nah, untuk kedepannya kita akan korek terus informasi tentang perkembangan masalah budidaya kambing perah ke Kang Yuda. Dan untuk momen kali ini cukup sekian dulu videonya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kang Yuda dan juga untuk sobat peternak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.